Saya akan buka sedikit sesi, mungkin 1-2 pertanyaan dulu aja buat Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai WhatsApp ini. Silakan, Anda bisa bertanya. Cukup 2 pertanyaan dulu Bapak Ibu. Bisa langsung raise hand. Ya, ada Dr. Jupri itu saya lihat angkat tangan. Bisa dibantu Pak Faid atau Pak Irsan? Muhammad Jupri. Sudah Pak. Ya, silakan. Ini Dr. Jupri mungkin. Ini Pak mau nanya, ini kan dari selling semua. Kalau misalkan penggunaan pribadi kita masukin sebagai selling nggak? Atau khusus selling aja? Oke, baik. Ini Dr. Jupri bukan ya? Ya. Oh ya, baik. Diulang Pak, Dok, pertanyaannya. Kan dari ini kan ada menggunakan produk sama menjual Pak. Nah, yang kita gunakan itu dihitung sebagai PV selling atau di luar itu Pak? Oh ya, tentu Pak. Kalau pemakaian pribadi dihitung sebagai PV selling, tentu saja. Oh iya, makasih Pak. Jadi ya, sama-sama. Jadi kalau tadi kita bicara 3 juta per bulan, Bapak Ibu ya, itu berarti termasuk belanja Anda. Kalau memang Anda sendiri dan keluarga juga ada pembelanja misalkan 500.000 sebulan, ya otomatis Anda tinggal kejar target 2,5 juta berjualan ke kenalan-kenalan di inner circle tadi ya, dan jadikan pelanggan. Jadi kalau dari belanja pribadi saya sendiri sebulan mungkin 10-15 juta seluruh keluarga saya belanja gitu ya. Jadi nggak usah bahas penjualan lagi, cuma pemakaian sendiri aja udah besar sekali. Karena kita memang sangat cocok dan udah tahu betul betapa bagusnya produknya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Itu ada 2 yang raise hand, mohon dibantu Pak Faid atau Pak Irsan. Pak Yadi. Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mendapatkan kontennya aja Pak Rizky. Ya. Nanti minta ke siapa gitu? Minta ke Pak Ruli Pak. Oke, itu aja sih. Pak Yadi grupnya Pak Ruli kan ya? Iya betul Pak. Ketahuan suaranya nih. Jadi tadi Pak Yadi sudah sempat jelaskan tadi sedikit bahwa konten itu upline pasti akan kasih. Biasanya di grup WA kan itu kan, karena kalau Anda udah minimal 99.000 Bapak Ibu, atau misalkan apalagi udah bronze, pasti di grup-grup WA itu dikasih konten-konten sama upline gitu ya. Tapi sekali lagi saya lebih senang kalau upline itu cuma ngasih konten beberapa, contoh-contoh dari tiap tinggi misalkan atau apa. Nanti Anda harus belajar buat bikin sendiri, gampang sekali. Nanti Pak Farid mungkin saya minta jelaskan ya Pak Farid, nyari di Google, nyari di Instagram, aduh gampang banget deh. Saya juga nanti mungkin akan bahas Instagram sedikit, saya akan perlihatkan caranya gitu Pak. Baik, makasih Pak Rizky. Sama-sama Pak. Mungkin boleh 1 orang lagi, silakan. Masih ada yang raise hand saya lihat. Itu Pak Andi. Halo. Oh ya, Ibu silakan Bu. Mau tanya Pak, dari Palu, tadi minimal 15-20 konten itu diupload 1 kali atau berkala? Nah, Bu, jadi sebaiknya kalau nanya ke saya ya, saya lebih senang 15 konten itu beda-beda. Jadi misalkan kita ada peninggi, ada pelangsing, ada berapa macam atau produk buat menangkal corona, misalnya kekebalan tubuh. Nah, tapi setiap paket itu diikuti dengan kesaksian dan juga ada edukasinya. Yang tadi saya sempat jelaskan ya, edukasi secara medisnya gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara 20 konten per hari, katakanlah 1 konten itu otomatis jadi 3 ya, karena di situ ada testimoni, ada paket produk, ada informasi secara medis pun. Berarti kan kita cukup katakanlah berarti sekitar 6 atau 7 paket gitu ya, otomatis totalnya kalau masing-masing paket 3 konten ya berarti jadi 20. Nah, jadi saran saya beda-beda. Dan nggak apa-apa, ini tiap hari diulang, rotasi yang sama, nggak apa-apa Bapak Ibu. It's okay. Karena tujuannya tadi supaya orang kalau 24 jam terakhir buka, dia bisa lihat semua itu, yang 20 itu dalam 24 jam terakhir. Jadi dia cocok yang mana, dia nggak butuh peninggi mungkin, tapi dia mungkin lagi butuh penggemuk malah, ya dia akan tertarik juga buat nanya ke Anda gitu. Oke, sementara kita tutup dulu. Cukup jelas ya Bu ya? Ya, baik. Sementara kita tutup dulu. Ini akan dilanjut langsung oleh Pak Farid Akbar. Beliau ini gold client dari Jakarta dan salah satu yang jualan online. Beliau dan grupnya luar biasa. Beliau akan menjelaskan tentang marketplace Facebook. Silakan Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Farid, saya dari Jakarta dan kali ini saya dikasih kesempatan untuk sharing di selling ini. Nah,
sebelum saya juga kasih gambaran yang lebih langsung, pertama-tama teman-teman saya juga mohon izin gitu ya pada para apen gitu. Jadi kalau misalkan nanti saya kasih informasi, harap teman-teman cross check dulu ke mentor teman-teman masing-masing, ke apen teman-teman Bapak Ibu masing-masing, supaya nanti tidak ada salah komunikasi ya, karena kita tahu juga yang namanya cross training itu berbahaya. Lalu yang kedua, saya akan dikasih kesempatan kali ini untuk menjelaskan marketplace Facebook dan organik di Facebook. Nah, sebenarnya saya mau klarifikasi dulu di awal bahwa teman-teman jangan sampai teman-teman juga Bapak Ibu terjebak di Facebooknya, Instagramnya, marketplace-nya gitu loh ya. Kalau misalkan yang dari saya pelajarin teman-teman Bapak Ibu adalah yang paling utama sebenarnya dalam jualan ini ya, pengen punya omset kah, pengen punya penjualan, intinya adalah daftar nama atau database lagi. Ya tadi Pak Rizky kan sudah kasih gambaran itu inner circle, dari situ aja sebenarnya membership insya Allah udah beres. Jadi tujuannya teman-teman Bapak Ibu nanti belajar jualan online ini sebenarnya bukan soal pusingin jualannya, tapi bagaimana cara kita menambah kontak lebih banyak lagi ya. Salah satu faktor orang bisa jualan besar itu kan gara-gara memang daftar namanya banyak ya, itu udah pasti ya, mau hebat sehebat apapun tapi kalau daftar namanya cuma 10-20 orang ya susah kita punya jualan. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu punya daftar nama itu sampai kayak 1.000, 2.000, 3.000 bahkan, itu secara nggak langsung itu pasti punya omset gitu ya. Nah jadi saya di sini mau menjembatani gimana cara menambah kontak ya, bukan cuma banyak tapi memang berkualitas ya, karena kalau isinya juga nggak ada yang berkualitas kita mau jualan juga pasti sulit. Nah salah satu yang pertama saya mau bahas adalah marketplace Facebook. Nah langsung aja saya bahas, saya izin screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya mau ini dulu, ini klik share-nya nggak, share-nya mana ya. Oke, kita izin share dulu ya Bapak Ibu ya, saya langsung dari handphone saya. Apa aja yang harus disiapkan, otomatis ya Facebook pribadi juga ya. Oke, nah contoh nih, ini Facebook yang pribadi saya yang warna biru ini. Nah di mana letaknya marketplace itu ya, di atas yang sebelah nomor 4 dari atas itu ya, ada gambar toko ya atau gambar gedung kotak. Nah itu bisa kita klik di situ Bapak Ibu. Nah di sini kan kelihatan ya orang-orang jualan seperti apa gitu ya. Nah tugas kita adalah ya kita ikut jualan di sini. Nah cara jualannya gimana Bapak Ibu, tinggal klik sell. Nah beberapa dari teman-teman kita Bapak Ibu juga mungkin ada yang baru bikin Facebook. Nah biasanya marketplace-nya itu belum muncul ya, nanti Bapak Ibu bisa coba cek dulu. Kalau belum muncul solusinya gimana Pak? Nah itu biasanya memang karena kita kurang aktif, jadi perbanyak temannya ya, sering-sering posting. Biasanya kalau sudah ribuan teman nanti marketplace-nya baru muncul. Oke, nah itu ya. Nah, kalau sudah lama dan memang aktif itu biasanya pasti muncul. Jadi kita klik tadi ya di sini sell, jual, lalu kita ketik item. Nah nanti muncul formulir seperti ini. Nah kalau saya prinsipnya Bapak Ibu, karena tujuannya memang kita bukan jualan sebanyak-banyaknya, tapi kita punya banyak pelanggan ya, supaya nanti nggak terjebak. Tiba-tiba nanti Facebook udah nggak musim atau Instagram sudah tutup, nah kita pusing tuh kayak gitu ya. Kalau saya memang tujuannya saya ngumpulin daftar nama, kalau bisa yang memang middle up gitu ya. Dan saya juga biasanya Bapak Ibu nanti pilih mau bangun daftar nama wanita atau daftar nama pria. Nah, oke. Nah, kalau saya dalam kali ini saya share juga, saya di sini membangun daftar nama fokusnya ke kolesterol dan asam urat. Kenapa saya fokus di situ? Karena memang marketnya luas sekali ya, dibandingkan beberapa produk hampir boleh bisa dibilang kalau ya, dari 10 orang itu di keluarganya pasti ada yang kolesterol asam urat. Nah, pertama yang diminta adalah fotonya. Oke. Nah, fotonya bisa nanti minta dari apain, produknya juga nanti Anda bisa konsultasi sama upline seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan kolesterol asam urat ya Anda bisa langsung ketik di Google. Ini kan foto semua nih. Betul ya. Tuh, Pak, yang di-upload bukan gambar produk. Nah, kalau saya bilang sih terlalu kasar kalau kita langsung gambar produk ya. Lebih baik kalau saya memang gambar keluhan-keluhannya ya. Sakit, kolesterol. Nah, kan seperti ini contohnya ya. Nah, ini kita bisa save. Klik. Ya. Kalau teh ya, saya pengennya jualannya teh, tapi kita jangan upload tehnya. Kita upload adalah keluhan-keluhannya. Ini ya. Kita bisa save. Oke, lalu kembali lagi ke Facebooknya.
ini kita upload Bapak Ibu. Kan ini ya, waspada kolesterol tinggi. Nah, cuman belakangan Facebook juga lumayan ketat ya. Nanti kalau ada kalimat-kalimat kesehatan itu biasanya ditolak. Makanya selanjutnya title judul ini, jangan Bapak Ibu pengen sehat gitu ya, sembuh, obat asam urat, itu udah pasti ditolak. Ya. Jadi kalau mau gampang gimana? Ya, kita tadi gini ya, beresin yuk. Kalau saya lebih stylenya seperti ini ya, ini tidak baku tapi bebas. Beresin yuk daripada pusing, kan gitu ya. Harga, ya saya biasanya kasih harga yang tinggi dulu Bapak Ibu, nanti baru kita turunin. Misalkan jualan teh dari 175.000. Nah, kategori memang kita jualnya produk kesehatan, tapi nggak mesti uploadnya di produk kesehatan. Kenapa? Karena trafficnya juga belum tentu, orangnya masuk ke grup itu belum tentu banyak. Ya, bisa lewat, kalau Anda jualan baju-baju, Anda jualan produk kecantikan, masker spirulina dan sebagainya, Anda bisa upload di women, ya, atau juga di men kalau misalkan cowok, ya, atau di handphone dan sebagainya. Nah, kali ini saya cuma mau upload karena saya banyakkan data desa pria, saya kumpulkan di men clothing insurance. Ya, location, condition biasanya saya tulis new. Nah, brand size kosongin aja. Nah, lokasi ini nggak mesti di wilayah Bapak Ibu, tapi buat Bapak Ibu yang nggak di kota boleh, bagus banget. Kenapa nggak saya sarankan di kota besar? Karena memang list dari marketplace itu di kota besar sudah numpuk. Kalau saya paling banyak memang jualan di, bahkan di ini ya, nah, di description ya. Nanti Bapak Ibu perlu coba-coba. Yang pasti kalau ditolak Bapak Ibu nggak usah ngedown. Saya juga di awal waktu itu ditolak. Yang pasti jangan dipaksa. Kalau sudah ditolak, konsultasi sama mentor. Pak, ini yang salah apanya ya? Biasanya kalau nomor 1 adalah fotonya Bapak Ibu, kan nanti kita harus langsung upload 10. Jadi Bapak Ibu jangan langsung upload foto 2 kali yang sama. Jadi misalkan foto ini sudah dipakai, jangan dipakai lagi gitu. Kecuali Bapak Ibu mau edit dulu di PixArt, di Canva ya. Kalau sudah diedit ada tulisan tambahan boleh ya. Nah, description mirip seperti judul ya, jangan menyebutkan kalimat-kalimat yang menyinggung berurusan sama kesehatan. Pak, tapi gimana jelasinnya kalau kolesterol ya? Bapak Ibu bisa pakai tulisan alay, misalkan kolesterol ya, K0 L3 TR0L ya. Hebat. Ini juga termasuk ya, terutama peninggi badan. Pantesan banyak closing. Tinggi. Inbox ya. Kolesterol tinggi ya. Ya Allah, Pak Farid, pantesan Makin saya nggak bisa masuk-masuk. Pilihan ya. Ini banyak sekali nanti. Dan yang paling utama ya, kalau sudah diupload semua ini, kita langsung next aja Bapak Ibu. Ya. Nggak perlu ngupload di forum-forum jualan ya, karena pengalaman saya adminnya nanti ketat ya. Jangan sampai kita ngupload baju, yang kita tawarin kolesterol, nanti kita responnya di suspend ya. Langsung aja publish. Dari sini daripada penting. Nanti dia akan muncul di beberapa timeline. Nah, contoh misalkan ada pengen jual pelangsing, ini gambarnya yang kayak di video ini ya, ganteng, garis miring, cantik, tapi gendut ya. Kalau saya tulisannya di sini kempasin yuk, nah, kayak gitu. Nah, orang baru yang belum pernah jualan, pengalaman dari tim saya ya, tentunya ini nanti sampai konsultasi nanti, langsung upload 10 itu nggak apa-apa, langsung gambar 10 postingan gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah lama ya, uploadnya jangan langsung 10, postingnya 3-3 ya, kayak saya bikin, saya kan udah lama ya, 3-3. Nah, ada yang ujung-ujungnya nanti kalau berhasil, biasanya dia akan ada yang nanya ke Facebook ya. Nanyanya itu biasanya di Messenger ya, kayak gini ya, itu ada yang nanya, ada WA Kak, banyak ya. Nah, saya tertarik dengan barang ini ya, itu saya jualan Renbus ya, nafas sesak karena kotor, boleh saya infokan pembersih paru-paru, siapa tahu membantu kakak tetap sehat. Ada WA-nya Kak. Nah, ya. Jadi dia akan munculnya di inbox Bapak Ibu. Ya. Posting, ingat postingnya adalah 10 postingan langsung buat yang masih baru ya. Kalau orang yang sudah pernah jualan, kalau saya biasanya saranin 3 kali 3. Ya. Kalau nanti berhasil, biasanya nanti ada postingan kita ditaruh di atas ya, ada pilihan terbaik, ada yang pilihan di sekitar. Makanya saran saya kalau jualan di marketplace Facebook ini, jualanlah yang unik, jangan sampai mirip sama yang lain.
misalkan lagi jualan penggemuk ikutan, penggemuk jualan pelangsing ikutan. Pelangsing pengalaman saya sih nggak terlalu ngaruh gitu. Oke, jadi begitu nanti dapat WA ya, misalkan kita sudah dapat WA nih dari inboxnya ya, nah, dapat WA nih, masuklah ke WhatsApp. Jadi kembali yang tadi saya tegaskan, yang namanya marketplace itu bukannya wah marketplace nih omsetnya gede ya, Instagram enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Facebook, Instagram itu cuma platform, tujuannya kembali untuk menambah daftar nama kita ya. Pak, kalau misalkan nggak ngasih WA gimana? Biasanya kalau saya nggak ngasih WA, saya langsung jelaskan di marketplace saya langsung. Tapi tujuan utama saya karena saya pengen bangun daftar nama, bagi saya yang paling wajib itu dapat kontak. Nah, ya, saya langsung aja. Kalau dapat kontak, misalkan dapat nomor telepon gitu ya, saya sudah copy. Nah, ini langsung saya add di sini. Karena tadi masuknya adalah kolesterol, ya, saya biasakan kasih hurufnya, saya nggak nanya namanya siapa, langsung aja misalkan JT, misalkan gitu ya. Nah, ya, April, November ya. Kalau pusing-pusing udah JT01, nanti ada lagi JT02, 03. Nah, artinya apa? Daftar nama Anda akan bertambah terus ya. Ada yang langsung beli, ada yang belinya nanti-nanti ya. Nah, contoh gimana Pak chattingnya? Nah, contoh yang sudah pernah beli ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika nanti masuk kontak, kita langsung blok dia. Ketimpa chat banyak. Oke. Langsung kita inbox ya. Oh iya Kak, mau nanya, di keluarga ada yang kolesterol asam urat darah tinggi? Iya ada, gimana ya? Nah, artinya apa? Ini tepat sasaran. Bapak Ibu kalau misalkan sembarang broadcast atau sembarang nawarin, bisa jadi belum tentu gitu ya. Apalagi kalau produknya makin khusus gitu ya, biasanya agak sulit. Cuman kalau kolesterol asam urat biasanya memang umum banyak gitu ya. Iya ada, gimana? Oh ya, saya izin ya bagi info manfaat teh hijau, kemudian kesehatan, siapa tahu bermanfaat. Iya boleh. Tuh saya kasih gambar-gambarnya ya kan, peng. Nah ini konten nanti Bapak Ibu bisa banyak dapat di Google, bisa di Instagram gitu ya. Lalu keterangan teh hijau kian manfaat gitu ya. Itu berapa harganya? Kalau saya bahasanya seperti ini Bapak Ibu, jangan langsung jreng 150, jangan. Satu saset harganya 7.000, isinya 40 saset. Kalau 5 box normalnya 560, promo 50% jadi 280. Satu box 280, promo 40% jadi 168. Mau yang mana? Yang poin 2 aja. Oke. Ya. Langsung minta alamat. Pengiriman kantor pos. Dapat ya, Kabupaten Bekasi. Siap, mau transfer jam berapa? Udah jam 4. Ya, akhirnya beliau transfer dan langsung masuk ke rekening ya. Nah, cuman biasanya di marketplace zaman sekarang Bapak Ibu, ini karena kebetulan aja dia langsung mau transfer. Kalau zaman sekarang rata-rata mintanya COD, berbayar bayar di tempat gitu ya. Nah, nanti bisa belajar lagi lah gimana caranya manfaatin COD, biasanya pakai menu Shopee Bapak Ibu. Ya, jadi bukannya Shopee-nya hebat atau gimana, kalau saya pribadi jujur aja, karena saya di strateginya memang perbanyak reseller Bapak Ibu, akhirnya Shopee-nya pun gratis gitu ya. Jadi bukannya Shopee-nya hebat, tapi karena memang yang jualin itu banyak sekali. Reseller saya bisa, saya lupa terakhir berapa gitu ya. Intinya mereka melakukan hal yang sama. Ya udah, manfaatin tekniknya buat upload marketplace supaya nanti kalau ada order ya kamu bisa order di Shopee saya, seperti itu ya. Nanti saya kembali lagi ke boleh Pak, silakan Pak. Seperti itu dulu marketplace. Ya baik, mungkin Pak Farid bisa tambahkan sedikit soal auto text ya. Oh ya, boleh Pak. Siap. Oke, kita kembali lagi ke screenshot. Nah, salah satu aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan ya, apalagi kalau kita memang targetnya kerjanya kita mau chatting ke banyak orang gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga kalau lagi ngejar target misalkan gitu ya, itu penting banget teksnya auto text gitu. Nah, kalau ada yang beberapa pakai Sally ya, nama aplikasinya ya, kita bisa cek di aplikasi.
Kalau dulu kita pakai smart keyboard trial. Nah, tapi belakangan smart keyboard itu nggak bisa di-download di aplikasi. Jadi yang sekarang ada ready adalah Sally. Ya, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi. Tapi kalau saya pakai ini adalah smart keyboard trial. Bisa minta dari upline-nya yang udah punya filenya ya. Smart keyboard trial ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa download lalu bisa masuk ke aplikasi ini ya, input. Jadi kalau negor orang gitu ya, menjawab pelanggan itu nggak usah ketik manual karena capek ya, karena nanti ada 100 orang yang nanya diketik satu-satu capek. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang masih bingung, saya biasanya di grup itu belum masuk auto text dulu, saya cuma copy paste. Jadi jualannya nggak mesti detail-detail banget, cuma nanya WA, habis itu kasih harga paket dan sebagainya. Tapi tentunya semakin Bapak Ibu perbaiki, tingkatin, nah itu semua nanti akan jadi bagus ya. Nah ini auto text semua nih seperti ini. Contoh misalkan kita mau ngisi negor tadi ya, saya ketik JJA gitu ya. Nah ini kita bisa isi di sini Bapak Ibu. Oh iya Kak, mau nanya di keluarga atau teman ada yang punya keluhan darah tinggi, asam urat kolesterol. Oke, gitu kan. Oh iya ada dek, gitu lah. Lalu saya kasih yang ADD misalkan. Ada WA Kak, nanti dikasih info dan videonya ya. Jadi kita nggak capek-capek Bapak Ibu ngetik. Saya ambil contoh, saya chat ke Pak Rizky ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa pakai buat inner circle supaya nggak negor capek-capek. Ambil contoh misalkan, Assalamualaikum Pak Rizky, gitu ya. Waalaikumsalam. Gitu. Apa kabar? Lagi di mana nih? Lagi santai nggak? Santai. Nah, saya langsung pakai ini Bapak Ibu. Oh iya Kak, Pak Rizky juga otomatis. Oh iya Kak, mau nanya di keluarga atau teman ada punya keluhan darah tinggi oleh kolesterol. Biasanya jawabnya, oh ya ada bapak, ibu, om, tante gitu ya. Udah, saya izin ya. Bagi info teh hijau, siapa tahu bermanfaat. Oh ya boleh ya, nah, udah. Habis itu kita langsung tawarin dia info buat tehnya Bapak Ibu ya. Kan banyak ya kontennya, bagus-bagus lagi sekarang ya. Perang auto text nih Pak Farid. Ya Pak. Ya. Perang auto text. Itu otomatis kenapa Pak? Enggak. Nah, oh iya saya juga bagus juga Bapak Ibu ya, cara kita memfollow up juga jangan terlalu kasar Bapak Ibu ya. Saya kemarin belajar juga dari videonya Pak Andika sama Dito Santoso ya. Jadi sebelum Anda tawarin produk ya, analisa dulu masalahnya apa. Jadi jangan jreng tiba-tiba, minum teh sehat, jangan begitu. Kita tanya dulu, Pak, keluhannya apa aja nih? Hipertensi. Oh iya nih dek, ini. Akhirnya yang tadinya dia nggak merasa sakit, kalau misalkan kita kasih seperti ini, akhirnya dia introspeksi. Iya ya, kemarin jangan sampai tiba-tiba stroke tiba-tiba di jalan gara-gara hipertensi. Oh iya udah Pak. Makanya diedukasi dulu Bapak Ibu sebelum kita tawarin produknya. Ya, kalau sekarang kan ngetrennya bukannya langsung datang produk, tapi story ya dibikin. Sekarang konten-konten dari kantor bagus-bagus itu ya. Jadi jangan tiba-tiba pengen sembuh kolesterol minum teh Tianxi, enggak ya. Tipsnya olahraga, atur, ini bisa dimanfaatin, baru ditutup sama produk Bapak Ibu. Keren kok. Nah, habis itu saya ketik nih Bapak Ibu ya, buat jelasin produk kan panjang tuh. Saya cuma ketik JJC. Itu langsung keluar semua. Ya. Jadi nggak capek. Kalau saya prinsipnya malah kalau jualan kalau bisa cuma pakai satu tangan Bapak Ibu ya, tangan lain tuh nggak boleh jualan. Teh hijau dari tenis. Jangan langsung kasih harga juga Bapak Ibu ya, karena kalau kasih harga nanti orang Indonesia biasanya bacanya harganya dulu baru manfaatnya. Ya akhirnya manfaatnya nggak kebaca gara-gara ngelihat harganya. Oke? Kalau dia tanya, oh ya harganya berapa, baru kasih harga. Nah, salah satu skill yang nanti perlu diasah adalah Bapak Ibu ya. Pertama memang jumlah kontak itu menentukan. Yang punya kontaknya banyak, kemungkinan closingnya juga banyak. Tapi yang salah satu kedua adalah bagaimana cara dia melayani pelanggan. Nah, kalau yang jualannya amatir, pengalaman saya ketika dikasih harga itu mentok. Pak, nggak mau Pak, diem aja ya, dirit doang atau dibilang nanti deh, gitu kan, paling banyak ya konsumen seperti itu ya. Nah, kita harus siapkan auto text yang mendukung. Contoh, misalkan seperti ini.
Soalnya biasanya ada juga manfaat-manfaat lain Bapak Ibu ya. Teh ini selain saya ambil contoh ya, manfaat lainnya juga banyak Pak. Turunin berat, bagi yang obesitas, anti aging, buat awet muda, dan sebagainya. Jadi jangan cuma langsung tiba-tiba kasih diskon ya. Pertama tetap kasih harga tinggi dulu ya, diskon walaupun kan sebenarnya harga teh kan 130. Saya memang biasanya marginin 50.000 Bapak Ibu, karena memang itu nanti saya buat kasih ke reseller saya. Nah, tapi kalau kita bisa closing ya luar biasa juga gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang begitu dikasih diskon kan nggak semuanya juga tertarik gitu kan. Kita kasih tahu manfaat lain, oh ya ini bisa buat menormalkan darah tinggi, selain itu turun berat badan, anti aging, bisa juga buat diabetes. Oke. Nah, biasanya oh iya nih kalau gitu nilainya tinggi gitu. Jadi jangan semata-mata harga itu jadi patokan. Yang perlu orang konsumen tahu kan nilainya, bukan harganya sebenarnya. Nah, biasanya habis di situ, oh ya nanti dikabarin ya. Jangan mentok di situ Bapak Ibu. Ya, selain kita kasih nilai, Bapak Ibu juga kasih tahu. Oke, tinggal 3 lagi nih Kak, mau ambil dulu mungkin sebelum kehabisan. Jadi jangan, ayo dong Pak, beli Pak, jangan gitu. Biasanya nggak terlalu profesional. Disitulah biasanya orang-orang tuh akhirnya mental Bapak Ibu, takut ketemu kita karena jualannya maksa. Ya, nanti skrip ini Bapak Ibu nanti bisa konsultasi lagi. Kalau saya tipsnya biasanya pertama setelah dikasih harga diam aja, kasih nilai lebih. Ya, misalkan Anda Vitaline gitu ya. Selain bisa buat mata minus, ini bisa buat mencerahkan kulit Kak. Ya, jadi Anda bisa lebih cerah. Oh, begitu ya. Gitu ya. Masih nggak beli juga, kasih tahu stoknya tinggal 3 nih, kalau nggak ngambil sekarang rugi banget kan? Kadang-kadang masih diem aja gitu ya. Saya belajar juga dari Pak Rizky ya, jangan berhenti Bapak Ibu. Kakak lebih nyaman transfer bank atau bayar di tempat. Nah, apalagi kalau Anda tahu ya karakter dari kontak Anda ini Bapak Ibu ya, kalau pragmatis pengalaman, kalau dikasih pilihan malah dia nggak bisa milih, harus kita yang nentuin karena belajar personality plus itu penting banget. Tapi jangan sekali-sekali yang koleris Anda paksa, akhirnya apa? Berantem Bapak Ibu ya. Yang sanguin Anda juga jangan langsung percaya, oke nanti deh gua pasti beli, tunggu ini itu sampai tahun depan juga nggak akan beli Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita perlu nanti lah skillnya bertambah. Kalau di awal sih kalau saran saya memang jualannya perbanyak kontak dulu, perbanyak latihan Bapak Ibu ya. Biasanya pakai statistik sih kalau saya. Nah, kalau misalkan pengen punya 10 pelanggan ya nanti harus punya minimal banget 100 sampai 200 WA. Kalau pengen dapat kontak 1 sampai 200 WA berarti harus ngobrol ke lebih banyak lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang udah saking nggak jawabnya gitu ya, saya langsung kasih alamat. Nah, kenapa saya juga sarankan selain inner circle kita tetap main ini Bapak Ibu, salah satunya di sini. Kalau orang yang kita kenal, kalau saya kan pragmatis agak nggak enakan Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan database orang yang tidak kenal ya, apalagi nanti saya mau sharing di organik Bapak Ibu ya, saya paling seneng jualan ke bapak-bapak gitu Bapak Ibu, karena sikat aja gitu, nggak ada prinsip baperannya tuh nggak ada gitu ya. Saya agak hati-hati kalau jualan misalkan ke wanita, ke ibu rumah tangga ya, salah-salah kata kita diomelin gitu. Kalau bapak-bapak sih boles aja gitu, santai. Nah, paling gitu Pak Rizky. Ada lagi Pak, kira-kira? Itu Pak, cara mencari konten, membuat konten, mungkin via Google atau via Instagram nyari. Nah, kalau saya memang rekomendasi nomor 1 mainnya di Google Pak, karena memang pilihannya banyak sekali ya, itu di sini. Lalu yang kedua bisa juga pakai Instagram ya, buat yang anak-anak muda mungkin lebih familiar Instagram. Contoh misalkan kita mau pakai kolesterol gitu ya, nah, ini banyak sekali Bapak Ibu konten-kontennya kan, bahkan kadang-kadang lebih modern kalau di sini. Nah, Pak gimana caranya satu foto bisa dipakai 2 kali? Nah, Bapak Ibu bisa pakai aplikasi Canva ya. Ini biasanya tulisannya juga dipindah, dan ini bagus banget Bapak Ibu ya. Di keterangan kan kita nggak bisa gambar banyak-banyak Bapak Ibu ya. Kalau kita tulis banyak-banyak nggak bisa, karena akan rawan suspend. Tapi menariknya kalau di foto Bapak Ibu pengen gambar-gambar, nah kayak begini ya, ini kita
tambahin. Sorry, kita tambahin. Kolesterol. Kita bisa tambahin di sini. Jadi dia akan lebih menyala lah ya. Tuh, apakah ini masih ada? Nah ini yang tadi sedikitnya Bapak Ibu saya buka, mumpung ada yang nanya. Nah, apakah ini masih ada? Ini paru-paru Bapak Ibu ya. Oke, taruh. Langsung kasih WA gua, Pak. Benar ya? Salah. Ini karena rokok itu. Halo Kak, ini yang pintar yuk. Seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Ini. Kita lanjut ke gambar Bapak Ibu ya. Pegel-pegel. Darah tinggi. Ini biasanya kan gambarnya agak gelap Bapak Ibu ya, saya pakai filter biasanya. Kita gelapin. Ini ya kontrasnya kita gelapin. Pegel-pegel atau darah tinggi. Nah, kalau udah seperti ini Bapak Ibu, ini fotonya bisa Bapak Ibu pakai lagi. Dan dia kalau diginiin Bapak Ibu itu secara highlight lebih terbaca sama konsumen kita di marketplace Bapak Ibu.